sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Zidan, ayo nak kita sarapan. Ayah udah nunggu dari tadi. Iya Bu, sebentar. Kok kalian lama? Maaf ya Ayah. Iya nak. Ayo sekarang kita sarapan. Ku bukan superstar, kakekku penggitar, nenekku avatar, giginya getar-getar. Udah Sep, udah. Lanjut Sam, lanjut. Mulutnya minta ditabok, gak usah teriak-teriak. Gila, bau terasi banget tangannya. Enak aja wangi gini. Si Asep ngapain? Main bola. Rio, kamu kenapa? Dari tadi mukanya lesu. Kamu lagi ada masalah? Motor Mio saya nggak bergeber. Motor kamu kenapa yuk? Tenggelam. Kok bisa? Udah kehendak Tuhan. Bakal kangen nih saya sama si Angel. Hah? Angel? Angel siapa? Motor Mio merah saya, namanya si Angel. Saya pikir si Asep doang yang edan. Ternyata ada yang lain. Selamat pagi semuanya. Oke, sekarang kalian buka buku biologi. Materi kali ini membahas tentang bakteri. Kalian tahu bakteri itu apa? Bakteri itu noda yang membandel, Bu. Bakteri itu kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Kalian mengerti? Bakteri itu kecil, namun ada keberadaannya dan bisa digunakan sebagai kesehatan tubuh, seperti Yakult. Seperti kita, meski kita tidak terlihat oleh orang lain, tapi ada masanya pasti kita juga akan dibutuhkan. Sepertinya pelajaran Ibu cukupkan sampai di sini saja. Oh iya, Ibu sampai lupa. Ini kalian sampaikan kepada orang tua kalian ya. Ini surat apa Bu? Itu surat pemberitahuan. Nanti akan ada rapat wali murid. Kalau gitu Ibu keluar dulu ya. Iya Bu, hati-hati ya. Bu, ini ada surat. Ini surat apa Zidan? Itu surat pemberitahuan rapat wali murid Bu. Oh gitu, ya udah nanti Ibu datang. Kalau gitu Jidan ke kamar duluan ya Bu. Hari di mana rapat wali murid telah tiba. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Jadi, dikumpulkannya Bapak Ibu sekalian di sini karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tentang pelaksanaan PAT yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei sampai 4 April 2024. Selain itu, ada beberapa siswa berprestasi seperti yang pertama, Rita, pemenang Olimpiade Matematika juara ke-1. Yang kedua, Robi, pemenang Olimpiade lari 1000 meter. Dan yang ketiga, Kinan, pemenang Olimpiade Fisika. Beri tepuk tangan semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Ibu Jidan? Iya Ibu, ada apa?
Ibu jangan pulang dulu ya, nanti boleh ngobrol sama saya sebentar di kantor. Iya Bu, boleh. Mari Bu, ikuti saya. Kalau boleh tahu, Ibu mau ngobrol apa sama saya? Jadi begini Bu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan terkait Jidan. Jidan ini di semua mata pelajaran tidak ada yang unggul, bahkan di bawah rata-rata. Apa? Di semua mata pelajaran, dia sama sekali nggak ada yang unggul, Bu. Benar Bu. Maaf Bu, apa ada masalah Jidan dalam belajar di rumah? Nggak ada, Bu. Setahu saya, Jidan rajin belajarnya. Bahkan saya pernah lihat dia sampai tengah malam, Bu. Baiklah Bu, kalau seperti itu. Kalau gitu, saya pamit dulu, Bu. Sebelumnya, saya banyak-banyak terima kasih kepada Ibu. Iya Bu, ini sudah menjadi tugas saya sebagai gurunya Jidan. Jidan, kamu tuh buat malu Ibu aja, tahu nggak? Bu, ibu kok datang-datang marahin Jidan? Karena kamu salah. Salah Jidan apa, Bu? Ibu pikir kamu itu unggul dalam semua mata pelajaran, tapi ternyata nggak sama sekali. Maaf, Bu. Apa yang kamu lakuin sampai tengah malam itu kalau bukan belajar? Jawab, Jidan. Jidan minta maaf, Bu. Ibu gak butuh maaf kamu. Ini, pasti ini kan yang kamu tulis tengah malam itu. Gunanya buku ini buat kamu apa, Jidan? Ini cuma tulisan. Apa yang kamu sukai dari buku ini? Bu, buku itu berharga buat Jidan, Bu. Apa kamu bilang berharga? Kamu lebih memilih nulis gak jelas kayak gitu ketimbang kamu belajar. Kamu mau jadi apa, Jidan? Bu, Ibu. Hari demi hari telah berganti. Hari-hari yang Jidan jalani semakin berat. Keluarganya semakin berantakan. Dari mulai ayahnya yang suka pulang malam, suka berjudi online, membuat kedua orang tua Jidan saling bertengkar. Ibu Jidan semakin lelah menghadapi sifat suaminya. Pertengkaran antara orang tuanya itu membuat Jidan tidak betah di rumah. Dia selalu melampiaskan amarahnya dengan meminum minuman keras, juga merokok. Jidan yang tadinya penurut, sekarang menjadi pemberontak. Mas, aku pengen kamu berhenti bermain judi. Enggak. Mas, tolong dengerin perkataan aku. Aku ngelarang kamu itu demi kebaikan kamu. Kamu tuli. Kalau saya bilang enggak, ya enggak. Kebaikan apa? Saya begini itu karena kamu. Kalian gak capek apa berantem terus? Ini juga semua karena kamu. Ayah nyalain Jidan. Seharusnya ayah tanya sama diri ayah sendiri. Anak nggak tahu diuntung. Kurang ajar kamu. Mau kemana kamu, Jidan? Peduli apa ibu sama Jidan? Jidan, begitu kamu bicara sama orang tua. Ibu gak izinin kamu pergi. Jidan, kamu itu udah gede. Seharusnya kamu ngebanggain ibu sama ayah. Bukan malah kamu keluyuran kayak gini. Kalau Jidan emang gak bisa ngebanggain ibu dan ayah, kenapa kalian gak usir aku dari rumah? Sekarang, Jidan berada di tempat biasa teman-temannya berkumpul. Itu, Jidan mengambil minuman keras itu, lalu dia meminumnya sampai habis. Dia juga mengambil rokok yang ada di atas meja, lalu mengisapnya. Jidan terus-menerus meminumnya sampai habis bungkus. Selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri agar hidupku harus berusaha. Wajar bila saat ini ku iri pada kau.
Enggak, Jidan gak akan diam. Aku capek dengar kalian ribut di rumah. Aku udah muak sama suara teriakan kalian. Apa kalian gak pernah mikirin perasaan anak kalian? Ayah bilang diam, Jidan. Tampar ya tampar, biar ayah puas, tampar ya. Aku capek. Kalian jahat, kalian gak pernah mikirin perasaan Jidan. Jidan capek, kalian selalu berantem. Jidan kesepian, kalian maunya apa? Jidan harus apa? Ibu selalu nyuruh-nyuruh Jidan buat belajar, belajar dan belajar. Ibu minta Jidan buat unggul di semua mata pelajaran. Tapi nyatanya Jidan gak bisa, Jidan gak bisa. Kenapa kalian gak pernah bangga sama Jidan? Ayah sama ibu gak tahu rasanya kalau orang tua gak pernah bangga sama anaknya. Ibu minta maaf, Jidan. Ibu minta maaf. Bukan Jidan yang mau keluarga kayak gini, tapi kalian sendiri yang buat. Kalian buat keluarga kalian berantakan. Ayah minta maaf. Ayah yang salah. Ayah yang buat Jidan kurang kasih sayang. Maafin ayah. Kalian pergi dari sini. Enggak, ibu mau temenin Jidan. Aku bilang pergi. Udah, kita pergi dari sini. Ayo. Jidan, Caca, ada apa? enggak, aku tadi kebetulan lewat aja. Kamu lagi liatin apa? Kamu mau ikut lomba cipta novel? Enggak kok, aku cuma mau lihat aja. Kamu ikut aja, Jidan. Kamu kan suka nulis novel. Tapi aku takut, Ca. Takut kenapa, Jidan? Nggak gigit kok. Aku yakin dengan kamu ikut, siapa tahu kamu bisa jadi penulis terkenal. Kayaknya itu nggak mungkin, Ca. Secara kan menjadi seorang penulis itu kan nggak gampang. Kamu jangan nyerah gitu aja dong. Kamu buktiin ke orang tua kamu bahwa kamu anak yang berprestasi dan kamu bisa membanggakan ayah ibu kamu. Kamu mau ya, Jidan? Kesempatan gak datang 2 kali loh. Iya, Ca, aku mau ikut. Serius kamu, Jidan? Nanti aku kasih tahu Bu Tiara ya. Kalau gitu aku kesana dulu ya. Bu Tiara. Ya, Ca, ada apa? Bu, tadi Caca lihat Jidan berdiri di depan mading. Terus Caca bujuk buat ikut lomba cipta novel. Terus Jidan mau? Jidan mau, Bu. Ya sudah, kalau begitu nanti yang lainnya akan Ibu urus. Terima kasih ya, Caca. Iya, Bu. Kalau gitu Caca permisi dulu. 2 hari kemudian, Jidan telah selesai mengikuti lomba cipta novel. Dia memenangkan juara pertama terbaik dengan mata lomba cipta novel. Dia tidak menyangka kalau dirinya bisa memenangkan juara pertama cipta novel tingkat nasional. Halo, selamat siang, Bu. Siang. Saya Tiara, Bu, gurunya Jidan. Bu Tiara, ada keperluan apa ya, Bu? Saya ingin memberitahukan bahwa Jidan telah memenangkan juara pertama cipta novel tingkat nasional, Bu. Halo, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak sudah memberitahu saya. Iya, Bu, sama-sama. Kalau begitu saya tutup ya teleponnya. Iya, Bu. Kamu mau ngobrol apa sama Mas? Mas, aku udah buat keluarga aku berantakan. Aku merasa aku ayah sekaligus suami yang buruk. Aku tahu aku salah. Aku sangat-sangat menyesal karena itu. Kamu itu udah dewasa, Arya. Seharusnya kalau ada masalah kamu selesaikan baik-baik dengan kepala dingin. Bukan kamu malah ribut di depan anak kamu. Kalau kamu mau jadi ayah dan suami yang baik, kamu seharusnya bersikap lebih dewasa lagi dan kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kamu gak boleh tergiur lagi sama judi online itu. Cukup kamu jadikan pelajaran. Kamu juga harus ingat untuk pulang. Kamu masih punya rumah, punya istri. Istri kamu pasti selalu menunggu kamu untuk pulang. Terlebih sama anak kamu, dia butuh sosok ayah selalu melindunginya. Ayah itu ibarat nahkoda yang memimpin seluruh anggota keluarganya. Kamu bisa.
Iya Mas, makasih banyak. Kamu juga harus ingat ini, semua hubungan memiliki masalah. Kekuatan hubunganmu ditentukan oleh kemampuan untuk mengatasinya. Iya Mas, aku akan selalu ingat kata-kata Mas. Kalau begitu, Mas pulang dulu ya. Iya Mas, hati-hati. Ayah, Ibu, Zidan, ini Bu, Jidan ikut lomba cipta novel, terus Jidan menang. Ibu bangga sama Zidan. Jidan, ayah bangga sama kamu. Selamat ya anak ayah. Jidan, sebelumnya ayah minta maaf sama kamu. Karena perbuatan ayah ini, Jidan merasa sendiri. Ayah minta maaf. Ayah, Jidan udah maafin ayah. Ayah jangan merasa bersalah lagi. Makasih Jidan. Zidan, ibu juga minta maaf sama kamu. Ibu benar-benar nyesel. Ibu udah nyuruh kamu buat terus belajar. Ibu minta maaf. Ibu, Jidan juga udah maafin ibu. Ibu jangan nangis lagi ya. Lihat Jidan, Jidan udah banggain ibu belum? Iya, Zidan udah bisa banggain ibu dan ayah. Zidan hebat, ibu bangga sama Zidan. Kalau memang Zidan suka menulis novel, lanjutkan, kejar cita-cita Zidan. Ibu dan ayah akan selalu dukung kamu. Ibu, ayah, makasih banyak. Jidan sayang sama kalian. Kalian jangan berantem terus ya. Jidan mau keluarga kita kayak dulu. Iya Jidan, ayah dan ibu nggak akan berantem lagi. Ayah dan ibu akan selalu ada di samping kamu. Ayah akan buat keluarga kita seperti dulu lagi. Ayah janji sama kalian. Setiap anak tentu ingin kedua orang tuanya bisa selalu memahami tumbuh kembangnya hingga dewasa. Sayangnya, tak semua anak seberuntung itu. Hal ini dialami oleh anak broken home. Jadi segala sesuatu yang membuatmu patah karena kesuksesan dinilai dari kerja keras dan tangan yang ditadahkan kepada Yang Maha Pemilik hidup dan harapan. Untuk anak-anak broken home di luar sana, jangan pernah berhenti bermimpi, karena pasti akan ada jalan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mau berusaha. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil juga. Sekian dari penampilan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.